Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya bahwa saudara berada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini dengan tema Amazing Grace, selalu ada harapan. Memahami tentang anugerah tidak bisa dilepaskan dari kisah awal seputar sikap Allah kepada manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa dalam Taman Eden. Setelah menyadari kejatuhan mereka ke dalam dosa, Adam dan Hawa memilih untuk bersembunyi dari hadapan Tuhan karena ketakutan. Tetapi Allah mendatangi mereka dan mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Sikap Allah terhadap kejatuhan manusia saat itu adalah mendatangi manusia dan bukannya menjauhi manusia. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, Allah akan menjauhi kita dan membenci kita. Justru sebaliknya, Tuhan mendekat dan mendatangi kita. Mengapa? Karena manusia adalah ciptaannya yang sangat istimewa dibandingkan ciptaannya yang lain. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan dari kreasi tangan dan hembusan nafas Allah untuk menyatakan wujud gambar Allah di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pemazmur juga menyebutkan bahwa manusia ciptaan Allah itu begitu istimewa, diciptakan hampir sama seperti Allah yang dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Dalam Mazmur 8 ayat 5 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, begitu istimewanya manusia, sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena pelanggaran terhadap larangannya, ia tidak berdiam diri dan membiarkan manusia hanyut dalam dosa sampai kepada kematian kekal. Ia mengambil inisiatif untuk mendatangi manusia. Selanjutnya, ada dua tindakan Allah kepada manusia dalam taman. Pertama, hukum, kutuk, dan harapan. Tuhan menyatakan hukum, kutuk, kepantian, dan segala konsekuensinya kepada Adam, Hawa, dan si ular tua. Memang Allah menghukum demi keadilan dan kekudusannya, tetapi Dia juga tidak dapat mengingkari identitasnya sebagai Allah yang limpah kemurahan, kasih, dan setia, seperti diungkapkan dalam Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam tindakan hukum tersebut, anugerah kasih Tuhan menyediakan sebuah janji. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan itu adalah sebuah harapan yang disediakan oleh anugerah kasih Allah dalam penghakimannya. Inilah anugerah yang luar biasa dari Bapa Pencipta kita. Dia selalu menyediakan pengharapan yang pasti dalam keterpurukan manusia di dalam dosa. Keturunan perempuan yang dimaksud adalah putra Maryam, Yesus Kristus, yang meremukkan kepala ular, gambaran dari iblis. Seperti dikatakan Galatia 4 ayat 4, tetapi tatkala genap masanya, Allah pun menyuruhkan anaknya yang lahir daripada seorang perempuan dan yang takluk di bawah syariat Taurat. Yesus Kristuslah yang dimaksudkan sebagai keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular tua. Hal itu telah terjadi menjangkau 4000 tahun kemudian saat Yesus Kristus menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib, agar dengan kematiannya Ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian, seperti diungkapkan dalam Ibrani 2 ayat 14, oleh sebab orang-orang yang Ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya Ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Ketahuilah bahwa jika saat ini Anda sedang terpuruk jatuh ke dalam dosa, engkau selalu dihantui oleh rasa bersalah sehingga seringkali bermimpi buruk, engkau merasa takut tentang kepastian nasibmu, bagaimana nantinya hidupmu di waktu yang akan datang, terlebih bagaimana jika ajalmu tiba, engkau mulai bertanya-tanya apakah sungguh-sungguh ada neraka? Bagaimana jika aku berada di sana? Adakah yang bisa menolong dan melepaskan saya? Saudaraku, percayalah,
engkau masih punya harapan. Karena Tuhan sedang memanggil namamu dan rindu membawamu pada rancangan-rancangannya yang luar biasa. Engkau hanya perlu menjawab dengan jujur, karena di hadapannya tidak ada yang bisa disembunyikan. Katakan, ini aku Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh engkau, aku takut, aku tidak layak, tolonglah aku. Allah Bapa Pencipta di sorga sedang mengamatimu sesuai dengan Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kekasih Allah, saya mengajak Anda untuk menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak Anda untuk menggunakan kesempatan ini untuk mencari Allah dan mengalami kasih-Nya, kuasa-Nya dan kebenaran-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia untuk membebaskan engkau dari kutuk dosa dan maut kekal selamanya. Terimalah uluran tangannya yang melimpah dengan kasih karunia yang melimpah di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus, oleh anugerahnya selalu ada harapan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Datanglah kepadanya dan berseru, Tuhan, tolong saya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, setelah mendengar firman Tuhan saat ini, kami datang kepadamu dan mohon belas kasihan-Mu. Setiap telinga yang mendengar firman Tuhan saat ini, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, jamah dengan kasih-Mu, jamah dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan pencerahan dalam batin mereka, karena kami percaya sesuai firman-Mu hari ini, selalu ada harapan di dalam Engkau. Kalau Adam dan Hawa memiliki harapan di dalam penghukuman atas mereka, kami adalah anak-anak Adam yang hidup di akhir zaman ini, membutuhkan harapan di dalam keturunan perempuan. Kami membutuhkan harapan di dalam Yesus Kristus. Dan Engkaulah yang menyediakan pakaian bagi kami, pakaian kebenaran, pakaian yang layak. Dan Engkaulah yang menyediakan tubuh-Mu untuk menjadi pengganti bagi kami di atas kayu salib, agar kami mendapatkan kelayakan berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan-Mu, dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, lawat setiap umat-Mu pada saat ini, dimanapun mereka berada. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kuatkan yang lemah, hiburkan mereka yang susah, sembuhkan mereka yang sakit, bawa mereka pada pertobatan yang jauh dari Engkau. Bawa pulang Tuhan mereka yang terhilang. Biarlah belas kasihan Allah dicurahkan kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan. Hamba percaya Engkau mendengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin.